Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Setiawan di mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan bab kedua yaitu tentang plagiasi. Mari kita simak video ini. Oke, sebagaimana teman-teman ketahui, istilah plagiarisme atau plagiarisme dan self-plagiarisme atau plagiarisme diri sendiri. Menurut APA, Association of Psychology American, Manual Publication 2010 halaman 170, di mana plagiarisme merujuk pada istilah yaitu praktek yang dilakukan oleh seseorang dalam mengklaim atau mengambil sitasi atau teori atau mungkin ide, gagasan, kalimat, konsep, dan lain sebagainya. Sementara self-plagiarism merujuk pada praktek untuk menggandakan atau mensitasi karya-karya diri sendiri, walaupun sebenarnya karya-karya yang kita sitasi dari publikasi kita sendiri itu tidak ada hubungan dengan karya-karya artikel-artikel kita yang terbaru. Nah, hal ini bisa disimpulkan, hal ini merupakan kecenderungan untuk memaksakan agar sitasi-sitasi kita itu menjadi banyak atau berlipat ganda. Seperti itu. Makanya hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita nanti melakukan plagiarisme atau mungkin self-plagiarisme. Berikut adalah objek-objek plagiasi. Yang pertama, plagiasi itu bisa berupa ide. Jadi ide yang kita tiru, walaupun dalam konteks kalimat yang berbeda, tetapi idenya, temanya, topiknya sama, berarti itu sudah masuk dalam ranah plagiasi ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah konsep. Nah, konsep utama misalkan nih konsep dari pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat yang dicetuskan misalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari Ki Hajar tersebut kita akan membuat konsep yang sama dengan kalimat yang berbeda. Ya, itu masuk dalam ranah plagiarisme. Kemudian berupa kata-kata ya. Jadi kita hanya mengganti kata hubungnya atau mungkin kata sifatnya atau mungkin kita ganti objeknya, tetapi di sisi kontennya tetap sama. Itu berarti tetap saja dibilang plagiasi. Kemudian secara kalimat teman-teman ya. Kita melakukan paraphrase, tapi paraphrase-nya itu cenderung memiliki hal-hal yang sama ya. Ini bisa menjadi legal apabila kalau dalam kita memparaphrase kita tetap mencantumkan penulis aslinya. Kalau kita memparaphrase kemudian menghapus penulis aslinya dan mengganti dengan nama kita, itu sudah pasti masuk di ranah plagiasi. Kemudian plagiasi data itu bisa juga dilakukan. Jadi ketika ada hasil penelitian orang lain, datanya kita ambil, itu sama dengan plagiasi data. Kemudian plagiasi benda atau karya lainnya juga bisa dilakukan. Misalkan ada poster, ada lukisan yang sangat menarik, kemudian kita tiru konsep dan idenya atau temanya, maka itu masuk dalam ranah plagiasi. Nah, sekarang sudah jelas ya teman-teman, objek plagiasi itu seperti contohnya apa saja. Nah, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi yang berikut. Selanjutnya adalah tindakan plagiasi pada penulisan karya ilmiah. Jadi, ada sanksi yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi ya. Nah, di situ
dituliskan bahwa plagiasi pada pasal 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010 mengatakan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, perlu dilihat ya teman-teman sekali lagi bahwa di sini terlihat jelas walaupun dia tidak disengaja, tetapi ketika dia menyatakan sumber, mengambil sumber ide, pernyataan tanpa menulis penulis aslinya, maka dia masuk dalam ranah plagiasi. Oke, yang berikutnya plagiator. Nah, plagiator adalah pelakunya ya teman-teman ya, atau orang yang bersifat perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan plagiat. Nah, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok dan atas nama suatu badan. Nah, ini yang disebut plagiator. Plagiator itu adalah pelakunya ya teman-teman ya. Kemudian pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Nah, langkah-langkahnya macam-macam ya teman-teman. Bisa jadi perguruan tingginya melakukan tindakan preventif dengan membuat prosedur dalam misalkan ujian tesis atau disertasi. Nah, sebelum dilakukan ujian maka naskahnya akan diperiksa dulu dengan alat pemeriksa plagiarisme atau alat similarity. Nah, itu bisa juga ya teman-teman ya. Atau sekarang ini bisa pakai Turnitin, pakai Quillbot dan lain sebagainya. Itu bisa mendeteksi kira-kira dia plagiat atau tidak. Selanjutnya baru dilakukan proses akademik, yaitu setelah bisa lolos, biasanya angkanya adalah 30% ke bawah. Setelah lolos kurang dari 30%, maka baru bisa ditindaklanjuti dengan pemrosesan untuk ujian. Nah, kegiatan penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan untuk mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ketika plagiat dan tindakan plagiat itu sudah terjadi, maka ada konsekuensi, ada aturan, ada tata cara perguruan tinggi dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, khususnya dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh rektor atau kepala perguruan tinggi tersebut. Sehingga tindakan plagiarisme itu ketika sudah terjadi, maka kredibilitas dari perguruan tinggi tersebut akan dipertaruhkan. Ketika perguruan tinggi tersebut sudah satset dalam menangani kegiatan plagiarisme tersebut, maka kredibilitasnya juga bagus ya teman-teman, seperti itu. Oke, sementara lingkup dan pelaku dari plagiarisme atau plagiat itu meliputi sesuatu tetapi tidak terbatas. Pasal 1 ayat 1 itu mengacu atau mengutip istilah kata-kata atau kalimat, data, informasi, sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan. Nah, dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, itu yang pertama. Kemudian mengacu, mengutip secara istilah, kata-kata, kalimat, data, informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau menyatakan sumber secara memadai. Nah, itu termasuk juga dalam ranah plagiarisme.
Kemudian yang berikutnya menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Berikutnya merumuskan dengan kata-kata, kalimat sendiri, sumber atau kata-kata yang kalimat atau gagasan, pendapat, pandangan, teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, dari pasal 1 ayat 1 tersebut sudah sangat jelas, sehingga ketika kita merujuk suatu pendapat, kalimat, opini, gagasan, itu harus menyatakan sumbernya dari mana. Nah, itu berlaku secara mutlak ya teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah lingkup dan pelaku dari plagiarisme. Yang dimaksud dari sumber terdiri atas pasal 1 ayat 2, yaitu orang, perseorangan, atau kelompok orang masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok, atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih dari karya atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, atau dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik. Sehingga yang dimaksud dengan yang dibuat dapat berupa pasal 1 ayat 3 itu ada komposisi musik, bisa juga berupa komposisi musik itu bisa lagu, atau bisa juga naskah lagu, atau mungkin orkestra musik. Kemudian bisa juga perangkat lunak, komputer atau software dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga fotografi ya. Jadi hasil jepretan foto itu juga termasuk juga karya yang tidak boleh asal diciplak ya atau ditiru. Kemudian lukisan juga, kemudian ada sketsa dan patung, karya ilmiah lain yang termasuk dalam kategori tersebut ya teman-teman ya. Termasuk lukisan, kalau teman-teman tahu di banyak beritanya, lukisan yang paling mahal itu Mona Lisa itu sudah dibuat tiruannya atau pemalsuannya itu bisa sudah beratus-ratus ya yang meniru lukisan tersebut. Nah, kemudian yang dimaksud dengan diterbitkan dapat berupa pasal 1 ayat 4 itu bisa buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit dari perguruan tinggi, bisa juga berupa artikel yang dimuat dalam jurnal berkala ilmiah atau majalah atau surat kabar, bisa juga dari kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu, kemudian bisa juga berupa isi laman elektronik atau hasil karya dan atau karya ilmiah yang tidak termasuk pada 1-4. Jadi yang dimaksud dengan dipresentasikan dapat berupa pasal 1 ayat 5, yaitu presentasi di depan khalayak umum atau yang audiens terbatas, bisa juga presentasi melalui radio, televisi, video, cakram padat, cakram video digital, atau presentasi dalam bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk pada angka 1 dan 2. Nah, dari penjelasan ini teman-teman sudah paham ya bagaimana bentuk-bentuk karya yang tidak boleh diplagiat. Oke, sementara istilah self plagiarism atau plagiat diri sendiri itu adalah mengakui karya sendiri yang pernah diterbitkan sebagai karyanya yang baru, tanpa mencantumkan citasinya. Atau yang kedua, tidak boleh ada sebagian atau seluruh isi karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya ditulis kembali oleh penulisnya pada karya ilmiah berikutnya tanpa sistem penulisan rujukan yang baku.
Nah, jadi sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ketika teman-teman sudah pernah menulis karya atau paper atau penelitian yang sudah pernah diterbitkan, tidak boleh ditulis ulang dengan misalkan teman-teman mau membuat membuat bahasa-bahasa atau kalimat yang berbeda. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, yang kedua yang baru marak adalah ketika mencantumkan karya-karya atau tetap kita mensintasi karya kita, tetapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan karya kita yang baru. Nah, itu juga bisa dikatakan termasuk juga self-plagiarism. Nah, yang berikutnya ada beberapa kasus plagiasi. Yang pertama adalah melakukan copy-paste kalimat dari karya ilmiah lain tanpa sistem acuan yang baku. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, kalau kita melakukan copy-paste, kita harus berhati-hati. Nah, karena ketika kita melakukan copy-paste kalimat yang sama persis, itu nanti selain akan membuat similarity-nya tinggi, maka akan tergolong pada istilahnya adalah plagiasi juga ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah penambahan teks dari karya ilmiah lain. Ya, ketika kita menambahkan teks tapi dengan kalimatnya orang lain, maka tidak diperkenankan tanpa menulis pemilik atau penulis aslinya ya teman-teman. Kemudian melakukan substitusi kata atau sinonim dari kalimat pada karya ilmiah yang lain. Kita tidak diperkenankan melakukan substitusi kata atau memodifikasi kata dengan kata yang lain walaupun itu berupa sinonim ya. Kemudian pengubahan kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya dari karya lain itu juga tidak diperkenankan. Boleh kita mengubah kalimat menjadi aktif menjadi pasif, itu tetap harus mencantumkan penulisnya ya teman-teman ya. Kemudian terakhir adalah paraphrase tanpa acuan, yaitu membuat kalimat yang lain tapi idenya sama tanpa sumber acuan. Walaupun kita melakukan parafrase, tetapi harus tetap mencantumkan penulis aslinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, adapun sanksi pasal 12 bagi mahasiswa itu berupa teguran, peringatan tertulis, bisa melakukan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai suatu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat, atau yang paling parah adalah pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Seperti yang kasus-kasus yang saya jelaskan di pertemuan awal, jadi bisa jadi perguruan tinggi itu menarik atau membatalkan ijazah dari si alumni tersebut. Kemudian untuk sanksi lain menurut peraturan perundang-undangan Siksidiknas, yaitu mempergunakan karya ilmiah, kemudian jiplakan untuk memperoleh gelar akademik profesi vokasi, dipidanakan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Nah, ini menurut peraturan perundang-undangan. Jadi ketika plagiarisme itu sudah terbukti, bisa juga ditarik ke ranah hukum. Jadi teman-teman wajib berhati-hati ya. Oke, kalau kita lihat ada sanksi bagi dosen peneliti teknik, teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat bahkan ya, pangkat jabatan, atau pencabutan hak yang diusulkan sebagai profesor jenjang utama bagi yang memenuhi syarat, pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti dan teknik, pemberhentian tidak dengan hormat, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi tersebut. Dan sanksi tambahannya bisa jadi dosen peneliti teknik tersebut bisa diberhentikan dari jabatan profesor atau jenjang utamanya. Nah, ini kemarin sudah terjadi ya di beberapa perguruan tinggi. Kemarin yang lagi mencuat itu yang dari perguruan tinggi swasta, ketika dia menerbitkan banyak karya
di satu jurnal yang jurnal tersebut adalah jurnal yang dia kelola sendiri. Bahkan tidak hanya dia sebagai profesor, tapi dia juga sebagai dekan di situ ya teman-teman. Sehingga dilakukan tindakan membatalkan profesornya dan mencopot gelar dari dekannya ya. Oke, selanjutnya tentang penanggulangan plagiasi pada pasal 10 ayat 4, apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka biasanya ketua jurusan atau departemen atau bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. Sementara pasal 11 ayat 6, apabila berdasarkan persandingan dan telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik, organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen, tenaga peneliti, tenaga pendidikan sebagai plagiator kepada pimpinan atau pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan. Nah, jadi ketika kita membahas tentang aturan-aturan tersebut, maka yang utama adalah bagaimana etika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus mengikuti petunjuk bagi penulis, biasanya dia dari GFA atau IFA ya, IFA. Kemudian tidak menggunakan data dan hasil olah data tertentu secara berulang tanpa kaidah acuan, melakukan rujukan yang diambil langsung dari sumber aslinya, menulis semua sumber acuan dari daftar pustaka, tidak melakukan klaim atas hasil penelitian yang dibiayai oleh pihak lain, mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak yang berhak, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, misalnya menggunakan PUB atau EYD. Nah, demikian materi pertemuan 2 ini, semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk kita semuanya agar kita bisa menghindari plagiarisme atau plagiat, sehingga kita bisa berbangga dengan hasil karya kita sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan akademik yang berlaku. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.